Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya itu kita bisa melaksanakan aktivitas kita dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal saleh kita, ketaatan-ketaatan kita, dan menjadikan itu semua sebagai bekal yang terbaik untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya ya, yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali penjelasan tentang sunnah-sunnah yang terlupakan dan larangan-larangan yang menyebar luas di masyarakat. Sekarang kita masuk kepada sunnah yang keempat, as-sunnatur rabi'ah. As-sunnatur rabi'ah, khal'un na'lain 'indal mashi bainal kubur. Sunnah yang keempat ini adalah melepas sendal ketika berjalan di antara kubur. Nah, ini sunnah yang keempat. Ya. Sunnah yang keempat. Yang sebelumnya sunnah yang ketiga telah kita sampaikan, yaitu tentang bersiwak ketika masuk rumah. Sekarang sunnah yang keempat adalah melepas sendal ketika berjalan di antara kubur. Jadi ketika berjalan di kubur, hendaknya kita melepas sendal atau alas kaki yang kita gunakan ketika masuk pemakaman. Seperti biasa, penulis menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang sunnah ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hajar dan Adz-Dzahabi. An Bashirin maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadratun fa idza rajulun yamshi bainal quburi alaihi na'lan. Dari Bashir maula Rasulillah, yaitu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara atau ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hanat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadratun, maka ketika aku berjalan bersama Rasulullah, yaitu Bashir, maka mata beliau itu melihat kepada sesuatu, ya, nadratun fa idza rajulun yamshi bainal kubur, matanya itu melihat kepada seseorang yang berjalan di antara kubur, seseorang yang berjalan di antara kubur, alaihi na'lan, yang orang ini, laki-laki ini, ia memakai alas kaki atau menggunakan sandal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sahiba sibtiyatain waihaka ikhla sibtiyatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Anda yang menggunakan alas kaki, yang menggunakan sandal, waihaka, celakalah engkau, alqi sibtiyataik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lepaskanlah kedua sendalmu itu.
perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang berjalan di antara kubur yang ia menggunakan sendal. Nabi perintahkan untuk melepaskan sendalnya. Ya, Nabi perintahkan untuk melepaskan sendalnya. Fanadhara ar-rajulu falamma 'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma farama bihima. Maka seorang laki-laki tadi melihat dan ia mengetahui bahwasanya yang melarang dia itu, yang menyuruh dia untuk melepaskan sandal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun segera melepaskan sandalnya dan ia melemparkan sandalnya tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hajar dan Ad-Dhahabi. Dalam hadis ini ta'liq, ya, komentar. Fil hadithi karahatul masyi bin ni'ali bainal kubur. Hadis ini menunjukkan tentang makruhnya seseorang berjalan menggunakan alas kaki di antara kubur. Ketika masuk pemakaman, ia menggunakan sandal, bukan berarti dia dilarang, ya, dilarang sepenuhnya, tidak boleh sepenuhnya, tidak. Akan tetapi larangan di sini bentuknya adalah al-karahiyah. Bentuknya adalah makruh, ya, adalah makruh. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan fi syarhi Sunan Abi Daud, di dalam penjelasan kitab Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, wa man tadabbara nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil julusi 'alal qabri wal ittika' 'alal qubur wal wad' 'alaihi ulima aw 'alima anna an-nahy innama kana ihtiraman lis-sukkaniha an yuta'a bin ni'ali fawqa ru'usihim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang merenungkan, mentadabburi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di atas kuburan ataupun mendekap di atas kuburan ataupun menginjak kuburan, ya, maka dia akan tahu bahwa larangan itu adalah untuk menghormati penghuni kubur, ya, yaitu dengan tidak berjalan memakai sendal atau alas kaki di atas kepala mereka. Jadi larangan Nabi SAW di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kenapa Nabi SAW melarang seseorang menggunakan sendal ketika dia masuk pemakaman, masuk kuburan? Karena ini sebagai salah satu bentuk ihtiram kepada ahlul kubur. Ihtiram sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, seperti hanya seseorang yang menginjak mereka atau menginjak kepala mereka dengan sandal, ya, berjalan di atas kepala mereka menggunakan sandal. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, annal julusa 'alal jamrati hatta tahriqat thiyab khairun minal julusi 'alal qabri. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa duduk di atas bara api hingga pakaian itu terbakar, ya, hatta tahriqat thiyab, sampai pakaiannya itu terbakar, khairun, lebih baik, kata Nabi, minal julusi 'alal qabri, lebih baik daripada duduk di atas kuburan, daripada duduk di atas kuburan. Nah, ini wa ma'lumun anna hadha akhaffu minal masyi bainal quburi bin ni'al. Kita mengetahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bahwa dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini kita mengetahui bahwa hal ini lebih ringan, duduk di atas kuburan itu lebih ringan, ya, lebih ringan daripada berjalan di atas kubur dengan memakai sendal. Wa ala hadha fala farqa bainan na'li wal jamjami wal madasi wa zarbul. Maka hal ini, ya, tidak ada perbedaan antara sendal ataupun sepatu ataupun
alas kaki. Apapun namanya itu, selama dia itu adalah alas kaki, maka tidak diperbolehkan ya untuk memakainya ketika dia berada di kuburan. Dalam artian di sini hukumnya adalah makruh. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, annal julus, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya duduk di atas bara api sampai pakaian itu terbakar itu lebih baik daripada duduk-duduk di atas kuburan. Dan kita tahu duduk-duduk di atas kuburan itu terlihat lebih ringan daripada berjalan-jalan. Hal yang ringan saja Nabi permisalkan lebih baik ya. Seseorang itu duduk di atas bara api sampai pakaiannya terbakar itu lebih baik daripada dia duduk-duduk di kuburan, apalagi berjalan di atas kuburan. Dan alas kaki ya, tidak ada perbedaan. Alas kaki apapun bentuknya, mau sepatu ataupun sendal, maka hal ini tidak diperbolehkan digunakan atau makruh digunakan ketika berada di pemakaman atau berada di kuburan. Kemudian waqala Al-Khattabi berkata rahimahullahu taala, "Thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuta'al qubur." Telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang menginjak kuburan. Jadi menginjak kuburan itu tidak diperbolehkan. Ya, qala Ibnu Utsaimin, dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, al-mashi bainal qubur bin ni'al khilafus sunnah. Berjalan di atas kubur, di antara kubur menggunakan sendal ya, menggunakan alas kaki, maka ini termasuk salah satu bentuk khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal afdalu lil insan ay yakhla'anna alaihi idza masya bainal qubur. Dan lebih baiknya, lebih utamanya bagi seseorang itu hendaknya ia melepaskan alas kakinya, melepaskan sendalnya apabila dia ingin berjalan di antara kubur. Ketika dia masuk pemakaman, maka dia dianjurkan untuk melepaskan alas kakinya. Illa lihajatin, kecuali ada hajat, kecuali ada sesuatu yang dibutuhkan. Imma an yakuna fil maqbarati syauqun aw shiddatul hararati aw hasa yu'dhi ar-rijl. Kata beliau, kecuali karena ada hajat, karena ada kebutuhan, karena ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskan dia menggunakan sendal, maka tidak mengapa dia menggunakan sendal. Mungkin di kuburan tersebut ada duri ya, ada duri-duri ya, atau misalkan ada di kuburan tersebut panas, jalan yang dilewati tersebut jalannya panas, kuburan tersebut ya, li syiddatil hararah, atau di dalamnya itu ada al-hasa yu'dhi ar-rijl, ada kerikil-kerikil yang kerikil tersebut bisa menyakiti kaki seseorang. Maka kata beliau, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa an yalbisa al-hida aw yamshi bihi bainal qubur, maka tidak mengapa dia mengenakan alas kaki ya, mengenakan sepatu ataupun sendal, ataupun dia berjalan dengan sepatu tersebut di antara kuburan. Nah, kalau ada hajat, ada kebutuhan, mungkin di sana ada sesuatu yang berbahaya, mungkin ada durinya, mungkin panas jalannya, atau misalkan di sana ada kerikil-kerikil yang tajam yang bisa menyakiti kaki, maka tidak mengapa seseorang menggunakan alas kaki. Akan tetapi hukum asalnya, kalau memang tidak ada hal-hal yang darurat, hal-hal yang kebutuhan, maka hukumnya makruh ketika menggunakan sendal di antara kuburan, berjalan di antara kuburan ya, hukumnya adalah makruh. Dan lebih afdalnya seseorang itu menggunakan sendalnya ya, tidak menggunakan sendalnya atau melepaskan sendalnya, karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menggunakan sendalnya atau alas kakinya ketika berjalan di antara kubur tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka ini adalah salah satu
menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ini adalah sunnah yang keempat, melepaskan sendal ketika berjalan di antara kubur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di waktu yang lain.